terdengar suara anak kecil berlarian. Ngelihat sosok pocong berdiri di lantai 3. Sosok itu bergerak sedikit. Panggilan itu berasal dari extension ruang HR. Dan lift itu justru bergerak naik ke lantai atas. Halo Sobat Gentayangan, balik lagi di Kilas Malam. Kali ini kita dikirimin lagi satu cerita oleh Sobat Gentayangan di luar sana Ya, yang punya kejadian atau pengalaman mistis yang ada di kantornya, di kantornya betul. yang terjadi itu malam ya, malam Malam hari. Dan oh ya, Bang Pan, lu kan untuk sampai saat ini tuh masih kerja juga ya? Masih betul. Masih kan? Benar. Jadi pasti udah nggak asing lah dengan kata-kata lembur Ya, atau ya kerja sampai malam ya. iya betul. Pasti ada banyak cerita lah di lembur kan. Sudah pasti setiap orang biasanya punya cerita sendiri-sendiri kala dia Pastilah, lembur. pasti kan. Nah, kali ini si Sobat Gentayangan ini, si Mas Rangga ini, Mas Rangga. Mas Rangga, itu tuh dia digangguin Oh di ya? kantornya pas lagi lembur. Wah, Penasaran kan? Seru nih ceritanya Menarik. nih. Mas Rangga, sekali lagi sebelumnya terima kasih ya udah mau ngirimin. Kita bacain ceritanya buat kalian Sobat Gentayangan yang penasaran, tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Mari kita mulai. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi waktu pertama kali kerja di Jakarta, gue bekerja di sebuah perusahaan konsultan accounting and tax. Wih, keren. Karena sistem kerja kami banyak menangani klien, waktu itu gue ditempatkan di kantor salah satu klien yang berada di bilangan Hayam Wuruk. Karena pekerjaan di klien itu cukup banyak, gue sering dapet jatah lembur sampai tengah malam lah. Suatu malam AC kantor sudah mati dari sore, tapi suhu ruangan justru terasa makin dingin. Dinginnya aneh, sampai bikin tangan gue tuh kaku dan bulu kuduk berdiri. Gue berusaha tetap fokus menyelesaikan kerjaan, dan sampai dari luar ruangan terdengar suara anak kecil berlarian. Awalnya suara itu datang dari arah koridor. Beberapa saat kemudian terdengar kayak berpindah ke arah tangga, seolah ada anak-anak yang sedang lari naik turun. Kadang terdengar seperti mereka berhenti tepat di depan ruangan gue. Lalu beberapa detik kemudian suara itu menjauh lagi. Padahal saat itu udah lewat tengah malam. Seluruh lantai kantor seharusnya udah kosong. Satpam pun biasanya cuma berjaga di bawah, dekat dengan lobi gedung. Gue nggak berani keluar buat memastikan. Malam itu gue cuma menyelesaikan kerjaan secepat mungkin, beresin laptop, lalu turun tanpa berani menoleh ke arah koridor. Ternyata pengalaman aneh di gedung itu bukan cuman gue yang ngalamin. Di hari lain, teman sekantor gue yang namanya Ardi datang menghampiri gue dengan wajah pucet dan napas terengah-engah. Dia cerita nih, kalau baru aja ngelihat sosok pocong berdiri di lantai 3.
Awalnya Ardi mengira itu cuma kain putih atau barang yang ditumpuk di ujung lorong. Tapi ketika dia memperhatikan lebih lama, sosok itu bergerak sedikit. Bukan berjalan atau melompat, cuma bergeser. Tapi itu cukup membuat Ardi sadar kalau yang dilihat bukan benda mati. Dia langsung lari turun dan sejak malam itu gak pernah mau naik ke lantai 3 sendirian. Setelah beberapa waktu, ada pergantian posisi nih untuk menangani klien itu. Jadi, gue ditarik kembali lagi ke kantor. Ditarik lagi balik ke kantor konsultan gua yang waktu itu berada di daerah Palmerah. Kantor konsultan gue yang di Palmerah berada di sebuah gedung yang sudah cukup lama berdiri di kawasan itu. Dari luar, gedungnya terlihat seperti perkantoran biasa lah. Tapi karena sudah lama ditempati dan banyak orang keluar masuk silih berganti, selalu aja ada cerita-cerita aneh yang beredar dari orang-orang yang pernah bekerja di sana. Nah, salah satu cerita yang paling sering dibahas terjadi saat 3 teman kantor gue lembur. Sebut saja mereka A, B, dan C lah. Di kantor kami ini, setiap meja punya telepon dengan nomor extension yang berbeda-beda. Selain itu, beberapa ruangan juga punya extension sendiri, termasuk ruang HR. Nah, malam itu si C iseng lah menelpon extension meja si B menggunakan telepon dari ruangan lain. Oke. Dia sengaja nih pindah-pindah tempat, lalu menelpon si B berkali-kali untuk ngerjain si B. Awalnya si B masih nganggap itu cuman keisengan biasa. Tapi setelah beberapa kali, mereka bertiga ini akhirnya kembali duduk di meja masing-masing. Kembali normal nih. A ya di mejanya, B di mejanya juga, dan C juga sudah kembali ke mejanya. Beberapa saat kemudian, telepon di meja B kembali berdering. B ngelihat layar teleponnya. Panggilan itu berasal dari extension ruang HR. Masalahnya, ruang HR udah kosong sejak sore. Nggak ada satu orang pun di sana. Mereka bertiga langsung lihat-lihatan. Nggak ada yang berani mastiin siapa yang mungkin masih ada di ruangan itu. Akhirnya mereka memilih langsung beres-beres dan pulang bareng-bareng. Nah, saat turun menggunakan lift menuju basement, mereka bertemu seorang perempuan yang masuk ke lift dari salah satu lantai atas. Penampilannya biasa aja, terlihat seperti karyawan kantor yang ya juga baru pulang lembur deh. A dan B turun lebih dulu saat lift sampai di basement. Si C keluar paling belakang. Karena merasa nggak enak ninggalin perempuan itu sendirian, si C sempat berkata, "Duluan ya, Mbak." Duluan, Mbak. Tapi perempuan itu nggak menjawab. Dia juga nggak ikut keluar dari lift. Pintu lift kemudian tertutup kembali. Dan lift itu justru bergerak naik ke lantai atas. Padahal saat itu udah tengah malam. Basement ini area parkir. Dan seharusnya kalau perempuan itu memang baru pulang, ya dia juga harus turun di sana. Nah, cerita lain lagi juga terjadi tepat di hari terakhir sebelum kantor kami resmi pindah ke gedung baru. Saat proses pindahan, hampir semua barang sudah dibawa. Dokumen-dokumen juga ikut dipindahin,
meja-meja udah dibongkar, telepon-telepon extension di setiap ruangan juga sudah dicabut, termasuk jaringan-jaringan kabelnya. Hanya ada satu telepon yang sengaja ditinggalkan di lobi. Telepon itu dipakai untuk ya nerima panggilan dari klien yang mungkin belum tahu kalau kantor kami sudah pindah, supaya bisa diarahin ke nomor kantor yang baru. Suatu sore sekitar jam 5, salah satu teman perempuan gue jadi orang terakhir yang berada di kantor lama itu. Kantor udah kosong, ruangan-ruangan juga udah hampir nggak ada isinya, udah kosong semua. Nah, saat dia sedang bersiap keluar, telepon di lobi tiba-tiba berdering. Awalnya dia mengira itu mungkin klien, tapi saat ngelihat layar telepon, dia langsung diam. Panggilan itu lagi-lagi berasal dari extension ruang HR. Padahal ruang HR sudah kosong total. Teleponnya sudah dicabut, kabel jaringannya juga udah dilepas sejak proses pindahan kemarin dimulai. Ya, teman gue ini nggak berani ngangkat telepon tersebut. Dia langsung keluar dari kantor dan pulang. Setelah mendengar semua cerita itu, gue jadi sadar kalau beberapa gedung mungkin terlihat biasa saja di siang hari. Tapi ketika kantor sudah kosong dan malam mulai sepi, suasananya bisa berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Oke, jadi gitu tadi Bang Pan ceritanya si Mas Rangga dikerjain ketika lembur di malam hari di kantor. Emang cerita ketika lembur ini selalu ada ya? Selalu ada. Selalu ada aja gitu loh. Untung aja gue nggak pernah lembur. Gue jarang lembur sih. Tapi Pernah. ada satu hal yang menarik Om terkait ceritanya Mas Rangga ini. Extension ruangan HR. Kenapa ya, maksudnya di dunia nyata dan di dunia gaib tuh ruangan HR tuh sama-sama horor. Iya. Kalau dari ceritanya Mas Rangga ini. Iya, Dan untuk sobat gentayangan yang nggak tahu extension itu apa, jadi di kantor itu extension itu yang menyambungkan telepon antara satu ruangan dan ruangan yang lainnya. Antar divisi. Jadi iya, antara divisi. Jadi kita nggak perlu lari ke sana untuk manggil, tinggal telepon, itu internal. Jadi nggak bisa keluar. Jadi extension itu nomor telepon internal dari kantor. Lanjut ke ruangan HR tadi sih Om. Iya ya, dia selalu dapat telepon dari ruang HR ya. Padahal ruangan udah kosong. Emang HR nih neror mulu ya, nggak di jam kerja, nggak setelah jam kerja. Tapi percaya atau enggak, ruangan dimanapun ya, nggak cuma di kantor. Kalau dia udah ditinggal sama penghuninya, pasti ada yang mengisi ruangan itu. Maksudnya? Ada satu entitas Oke. yang mengisi ruangan itu. Karena kalau di kita, mungkin masyarakat Indonesia ya lebih tepatnya percaya, mereka ini juga punya aktivitas sendiri, Om. Oh iya, betul. Pernah dengar, betul. Nah, betul. Mereka ini juga punya aktivitas sendiri yang ngebuat ya udah gitu. Maksudnya di saat orang lain udah pada pulang, sudah selesai sama pekerjaannya mereka, ya udah mereka memulai pekerjaannya. Satu entitas ini memulai pekerjaannya mereka. Berarti yang di ruang HR itu, yang di ruang HR tadi si Mas Rangga itu juga HR juga ya? Bisa jadi. Dia pekerjaannya HR juga. Bisa jadi pekerjaannya tapi di alamnya di alam lain. Aduh, di alam lain. Buat bapak ibu HR ya tolonglah. Tuh ya, tidak, kalian tuh tidak cuman menyeramkan di dunia nyata, bahkan sampai dunia sebelah juga sampai ngerjain orang. Kebetulan memang si Mas Rangga ini kan juga, ya gue kenal lah gitu loh. Dan gue pernah satu kantor sama beliau. Ya. Memang sih kantornya ini gue nggak tahu ya yang
tempat gue sekantor apa enggak. Cuman emang gue pernah satu kantor sama si Mas Rangga nih, apa ya, dibilang rame pas jam kerja, tapi ketika sudah jam 5 sore itu langsung hilang semua. Dan memang benar kata si Mas Rangga itu, yang apa, udah pekerjaannya udah numpuk banget. Minimal kita jam 8 lah baru pulang dari kantor. Dan kita di lantai berapa tadi, gue lupa lantai berapa itu. Bangunannya kalau fisik dari luar emang bener bagus, bagus banget. Tapi pas di dalam nggak tahu aura, vibe, suasananya. Iya. Kayak gedung zamannya Warkop DKI itu nggak sih? Ya, kayak begitu deh. Jadi pernah ya selama kerja di sana beberapa kali lembur, males gue. Jadi gue cuman ada jam 7 gue pulang deh, udah nggak ini banget. Dan ya bener, di basementnya juga ya gitu dah. Gimana sih basement? Udah paling bawah, gelap, ngono. Menarik sih. Tapi untuk Mas Rangga, terima kasih banyak. Ya, terima kasih buat ceritanya ya. Oke, jadi sekian cerita dari Mas Rangga. Berakhir pula episode kali ini. Buat sobat Gentayangan di luar sana yang punya pengalaman serupa dengan Mas Rangga, bisa kirim-kirim cerita kalian ke email atau ke DM sosial media kita. Nanti kita cantumin di layar TV Anda. Oke, sobat Gentayangan, dimanapun kalian berada, horor tidak akan pernah berhenti. Dan nunggu kamu di episode berikutnya. Gue Om Burhan. Gue Bang Evan, pamit undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.